Baik, jumpa lagi pada tutorial Flutter. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi pada halaman login. Baik, sebagai contoh, hasil tutorial kali ini adalah seperti berikut ini. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah halaman login yang terdiri dari username dan password di sini. Juga ada tombol sign in di sini. Nah, pada tutorial kali ini saya hanya ingin fokus pada animasi loginnya. Jadi tidak terlalu fokus pada proses login ya, username, password di sini. Nah, untuk contoh ini saya hanya menggunakan username saja dan passwordnya di sini belum saya gunakan fungsinya. Baik, sebagai contoh misalnya username di sini saya isi dulu dengan password yang salah seperti ini. Lalu di sini ketika saya tekan tombol sign in, oke, di sini terjadi animasi. Oke, karena ini passwordnya salah, di sini langsung muncul username or password incorrect. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan password yang benarnya. Oke, di sini saya buat IDR. Oke, sign in. Ya, di sini terjadi proses animasi untuk membuka halaman profilnya. Oke, baik, kita lihat sekali lagi. Kita tekan sign in, loading, lalu animasinya muncul. Oke, baik, beginilah hasil tutorial kita kali ini. Baik, kita akan mulai membuat project ini. Di sini seperti biasa, saya sudah impor material dart pada my apps. Di sini fiturnya ada sebuah material app. Dan di sini saya sudah membuat debug show check mode bannernya sudah saya jadikan false untuk menghilangkan tanda pita merah di sebelah kanan atas. Selanjutnya title login animation tutorial. Selanjutnya home-nya login pack, yaitu ini saya menggunakan stateful widget di sini. Dan di sini sudah saya buat key-nya dan super key-nya di sini. Selanjutnya kita akan memulai dari login page di sini. Baik, pada return di sini saya akan menggunakan scaffold. Selanjutnya pada body-nya saya akan membuat sebuah background penuh. Jadi saya gunakan container di sini. Container. Ini saya buat decoration, box decoration. Selanjutnya image-nya decoration image. Image-nya kita gunakan asset image. Ini nama folder saya img dan nama filenya bg.jpg. Terus selanjutnya fit box fit cover. Oke, coba kita tes dulu nih. Save. Saya running F5. Oke ya, ini gambar backgroundnya. Selanjutnya pada container ini childnya saya akan gunakan container lagi untuk childnya, yaitu untuk membuat warna gradiasi di sini. Jadi saya gunakan container lagi. Selanjutnya decoration, box decoration. Selanjutnya saya gunakan gradient, linear gradient. Colors di sini kita gunakan array. Saya buat colors titik from RGBO 162,146,199, lalu opacity-nya 0,8. Ini from. Lalu untuk warna yang kedua ini saya ganti dengan 51 ya. 51 ini 63, opacity-nya 0,9. Oke, setelah warna kita atur beginnya fractional offset titik center. Selanjutnya n-nya kita buat di bawah, fractional offset titik bottom center. Oke, buat tes, save. Oke, gambarnya jadi memiliki gradiasi di sini. Jadi selanjutnya pada kontainer yang kedua ini, untuk childnya kita akan mulai mendesain halaman login kita. Saya gunakan list view dulu untuk awal. View, kita kasih padding. Saya atur paddingnya agar list view ini tidak mempunyai padding. Padding const add insert al 0.
Selanjutnya list view ini memiliki children. Baik, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu. Jadi nanti ketika tombol ini beranimasi, maka tombol ini akan membesar dan menutupi semua layar di sini. Tombol ini akan menutupi widget-widget seperti text field di sini dan tulisan di bawahnya. Juga backgroundnya ini akan ditutupi oleh tombol ini yang membesar. Nah, jadi agar tombol ini bisa menutupi widget-widget yang di belakangnya, untuk itu di sini saya akan menggunakan stack agar dia bisa bertimpa-timpa. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan stack children. Di sini saya gunakan kolom. Selanjutnya children yang pertama saya gunakan container. Untuk text field kita. Container, childnya kolom. Selanjutnya children, saya gunakan text field. Text field decorationnya input decoration. Yang pertama iconnya kita. Iconnya icon titik person outline. Di kanan format dokumen. Selanjutnya hint textnya yaitu username. Iconnya mungkin kita kasih warna putih. Colors titik white. Oke, ini untuk username. Untuk password ini saya copy saja. Hint textnya password. Selanjutnya iconnya icon lock. Oke, coba tes save. Oke ya, di sini mungkin kita kasih jarak di atas. Di sini kita kasih padding dulu. Paddingnya font. Add insert only ya. Only topnya saya buat 270. Koma di sini. Save. Oke, sudah turun. Ini mungkin kontainernya kita kasih padding juga. Kontainer untuk teks. Oke, yang ini. Font. Add insert all. Saya buat 10. Oke. Di sini mungkin saya kasih padding juga antara username dan passwordnya. Padding const. Lalu di atas juga saya kasih padding sebelum username. Oke, di kanan format dokumen. Save. Oke, sebelum kita membuat tombolnya, di sini saya buat tulisan dulu jika user tidak memiliki passwordnya. Tombolnya akan kita buat setelah ini, karena tombol itu berbeda layer dengan widget-widget yang di sini. Oke, jadi setelah text field, di sini saya gunakan flat button, paddingnya dulu, const, add insert only, topnya coba dulu 100, selanjutnya bottom coba 30, baru on press kita kosongkan, selanjutnya childnya kita gunakan text, don't have an account, sign up here. Oke, dikasih style font size-nya 12, dan kita rapikan dulu sedikit. Warnanya saya gunakan warna putih. Selanjutnya font weight W300, baru letter spasinya 0,5. Coba save. Oke, ini dia. Mungkin kurang turun, saya turunkan sedikit, ganti menjadi 220. Baik, baru selanjutnya kita akan buat tombolnya di sini. Jadi untuk tombol sign in-nya saya buat dulu desainnya pada kelas yang berbeda. Saya gunakan stateless widget bernama sign in. Oke, pada returnnya di sini kita gunakan container.
Saya kasih width 320, selanjutnya height-nya level 60. Dikasih decoration, box decoration, sama color-nya saya gunakan warna merah 700. Ini border radius, ini border radius titik al, radius circular lewat 30. Kanan format dokumen, color border radius, saya stylenya text, kalimatnya sign in. Oke, kasih style text style. Color warna putih, color white. Hanya font size nya 20, font weight titik width 300, letter spacingnya 0,3 kurva. Oke, baru di sini kita letakkan dia pada children dari stack ini, berarti setelah kolom. Oke, setelah kolom di sini baru kita buat new sign ini. Coba tes save. Oke, ini dia di atas. Biar dia ke bawah, berarti pada stacknya kita kasih pengaturan lagi. Oke, pada stack alignment directional, buat bottom center. Oke, save. Oke, ke bawah. Ini biar agak ke atas, kita kasih padding bottom di sini. Tambahkan padding. Ini berarti kontainernya kita wrap dengan padding. Sini coba 50. Save. Oke, naik, ini kurang. Kita tambah 60. Oke, cukup. Misalnya tulisan ini biar dia posisinya di tengah. Di pada kontainer di sini kita tambahkan lagi alignment fractional offset titik center. Oke, sampai sini kita sudah selesai mendesain halaman untuk loginnya. Selanjutnya kita akan membuat proses animasi pada tombol sign ini. Nah, jadi di sini kita akan memeriksa apakah tombolnya sudah diklik atau belum. Jika tombolnya belum diklik, maka dia akan menampilkan kontainer tombol sign in ini. Namun apabila dia sudah diklik, maka dia akan berganti dengan tombol yang serupa namun memiliki animasi. Nah, untuk itu kita di sini perlu mengecek status tombol ini sudah diklik atau belum. Baik, jadi di atas, oke, di sini saya buat dulu var status klik. Saya buat 0. Selanjutnya apabila tombol ini diklik, maka statusnya akan berganti menjadi 1 dan dia akan memainkan kontainer yang memiliki animasi di sini. Oke, berarti pada sign in kita tadi di sini, maka di sini sebelum dia menampilkan tombol ini kita periksa dulu status dari kliknya. Status klik. Jika status kliknya sama dengan 0, maka kita akan menampilkan sign in di sini. Namun apabila statusnya 1, dia akan memainkan animasi button. Oke, ini untuk sementara kita buat teks dulu di sini. Teks status sama dengan 1. Selanjutnya agar tombol ini bisa diklik, sign in ini kita bungkus dengan inkwell. Selanjutnya on tab. Ketika di tab, maka dia akan mengganti status klik. Jadi saya buat set state status klik sama dengan 1. Oke, klik kanan format dokumen. Oke, saya save dulu. Oke, kita tes. Saya klik sign in, ya, dia menghilang dan di sini muncul status sama dengan 1. Oke, kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya status 1 ini akan kita ganti dengan proses animasinya. Untuk proses animasinya saya akan membuat pada file yang terpisah. Saya beri nama login animation. Oke, kita impor dulu material.dart.
Hanya di sini saya gunakan stateful widget, namanya start animation. Oke, pada returnnya di sini kita akan samakan dengan tombol kita yang di sini. Oke, tombol ini cek copy, paste di sini. Baik, untuk mencoba kita akan melihat perbedaannya dulu. Mungkin warnanya saya ganti jadi blue ini. Selanjutnya pada main.dart-nya. Nah, jika status kliknya 1, maka kita akan memanggil new dari start animation. Oke, kita import dulu login animation. Baik, save. Oke, full restart. Oke, ini dia. Sekarang saya tekan sign in. Baik, dia berganti menjadi warna biru, yang berarti dia sudah berganti dengan tombol yang berada pada login animation di sini. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat animasinya. Begitu diklik, dia akan menjadi mengecil di sini. Oke, sebelum itu saya akan membuat controller untuk animasinya pada main.dart di sini. Namun saya import dulu animasi.dart. Animation start. Terus saya import juga scheduler. Pada login text state, di sini saya buat animation controller. Animation controller bernama animation controller button. Selanjutnya init state, saya buat animation controller button sama dengan animation controller. Selanjutnya durasinya duration saya akan gunakan second, kita buat 3 detik. Selanjutnya fishing disk, ini belum muncul karena login pack ini harus menggunakan sticker provider di sini. Saya buat with sticker provider state mixer. Selanjutnya kita buat dispose. Dispose nya animation controller button titik dispose. Selanjutnya di sini kita buat status untuk memulai animasinya. Jadi kita gunakan future di sini. Future ini 0. Kita kasih nama play animation. Ini kita import dulu DuckSign Synchronous. Ini baru kita white animation control button titik forward. Oke, baru untuk mengaktifkan tombol forward ini kita lakukannya pada ketika dia diklik. Oke, ketika on tap kita jalankan play animation. Oke, saya save, kita kembali ke login animationnya. Oke, di sini kita membutuhkan controller. Jadi start animation, dibuat key, disk titik button controller. Oke, di bawah ini kita buat final animation controller. Yaitu button controller. Baru pada main.dart kita kirimkan button controller di sini. Start animation di sini button controller, yang kita kirimkan adalah controller yang di sini. Animation controller kita. Animation controller button. Animation controller button titik view. Oke, save. Kembali ke login animation. Nah, di sini untuk menjalankan animasinya kita menggunakan animated builder pada returnnya di sini. Jadi padding ini saya cut dulu. Saya ganti di sini dengan new animated builder. Hanya buildernya saya akan buat widget. Jadi with animation. Oke, ini nanti kita buatnya. Baru di bawahnya animation kita gunakan controllernya, yaitu titik button controller. Oke, sekarang kita akan membuat build animation di sini. Oke, saya buat di sini widget with
animation. Di sini build context, widget child. Oke, baru return. Nah, returnnya di sini baru saya pastekan tombol kita yang tadi. Oke, nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat proses ketika tombolnya akan mengecil. Oke, jadi di sini ini saya hapus. Kita tambahkan dua string button animation. Coba new twin. Lalu bikinnya 320. Ini sesuai dengan ukuran button kita. Setelahnya n-nya, di sini koma dulu, n70 nol. Lalu ini di sini koma, ditambah super, baru Q2. Oke, ini saya copy, kita tambah final animation. Ini twin kita belum selesai. Di sini saya tambah animate, pairnya kita gunakan button controller. Baru selanjutnya pada tombol kita tadi, width-nya di sini kita ganti dengan string button animation titik value. Oke, kita tes dulu. Full restart. Oke, sekarang saya coba sign in. Ya, oke, tombolnya mengecil. Oke, ini biar dia tidak kelihatan kalau ini adalah tombol yang berbeda, mungkin warnanya di sini saya kembalikan lagi menjadi warna merah. Oke, save. Full restart. Sign in. Oke, dia mengecil. Nah, selanjutnya ketika posisinya sudah sekecil ini, maka tulisan sign in ini kita ganti dengan progress indicator. Jadi di sini pada childnya, teks ini, oke, teks ini saya cut dulu. Jadi kita meriksa nilai dari string button animation. Jadi jika string button animation value-nya yaitu lebih besar dari 75, ya, karena ini nilai akhirnya adalah 70 di sini. Jadi apabila dia besar dari 75, maka dia akan menampilkan teks kita tadi yang saya paste lagi. Lalu jika tidak, maka kita akan tampilkan circular progress indicator. Sini stroke width dikasih 1. Selanjutnya value color, always stop animation. Ini color, lalu warnanya colors titik white. Oke, kanan format button. Di sini sepertinya kurang. Oke, coba lagi sign in. Oke, baik. Ini untuk proses mengecilnya mungkin lebih baik kita gunakan animation curve di sini. Di button controllernya di sini saya ganti dengan curve animation. Lalu parentnya button controller, baru curve interval 0,0. Sini saya buat 0,150. Oke, coba tes, save, full restart. Coba sign. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol ini membesar dan menutupi layar yang ada di sini. Jadi di sini saya buat dulu animasi untuk zoom ya. Di sini saya tambahkan zoom animation sama dengan twin, sama dengan new twin. Pertama bikinnya saya buat 70. Karena kita akan memulainya dari posisi tombol ini 70, yaitu setelah animasi yang di atas ini. N-nya saya buat di sini 900. Selanjutnya animate, di sini saya gunakan curve animation juga. Curve animation untuk parent
kita masih menggunakan button controller. Lalu untuk curve-nya, interval. Ini intervalnya saya buat 0,550 dan 0,999. Ini kita tambahkan mode curve-nya, saya ingin dia bounce out. Jadi curve titik bounce out, koma. Oke, baru di sini zoom animation-nya kita deklarasikan lagi. Saya duplikat, saya ganti zoom animation. Di sini kenapa seperti ini? Oh ya, ini seharusnya tidak di dalam sini. Oke, ini saya cut, dia harusnya di bawah sini. Oke. Baik, sekarang kita akan gunakan zoom animation ini. Oke, di sini pada kontainer kita akan memeriksa apabila nilai zoom animation-nya masih kecil, dia tetap memainkan animasi menyusut seperti ini, animasi mengecil. Apabila nilai sudah membesar, maka kita akan mengganti dengan kontainer yang lain yang membesar dari posisi di sini menutupi layarnya. Setelah ini akan kita lakukan pemeriksaan lagi. Di sini saya buat jika zoom animation titik value-nya kecil dan sama dengan 300, maka dia masih menjalankan yang ini, kontainer kita tadi. Selanjutnya titik 2, jika lebih besar dari 300, kita akan membuat kontainer baru yang membesar. Kontainer warnanya kita samakan color titik red 300. Selanjutnya width-nya kita gunakan zoom animation titik value, height-nya juga zoom animation titik value. Lalu di sini saya buat decoration, box decoration. Saya akan membuat shape ya, bentuknya nanti dia akan berubah dari lingkaran menjadi petak. Jadi kita masih gunakan nilai zoom animation. Jika zoom animation-nya itu kecil dari 600, maka box shape-nya dia berbentuk bulat circle. Jika sudah besar dari 600, maka box shape-nya bentuknya menjadi petak rectangle. Ini zoom animation value. Oke, coba kita tes save. Color. Oke, karena kita pakai decoration di sini, jadi colornya kita letakkan di dalam decoration. Color titik red 700. Save. Sign in. Apa cuma segini? Sini. Oke, padding insert all. Di sini semuanya ada padding 60. Padding ini tadi kita gunakan hanya untuk jarak di bawah ya. Jadi ini saya ganti insert only bottom. Titik only bottom 60. Save. Oke, coba kita tes full restart. Coba sign in. Oke, baik sekali. Oke, selanjutnya kita akan membuat kegiatan proses loginnya di sini. Di sini akan saya tambahkan this user, this titik password. Lalu saya buat variabelnya final string user. Lagi final string pass. Oke, kita kembali ke main dot. Di sini pada tag field kita membutuhkan controllernya di sini. Jadi di atas di sini saya buat text editing controller bernama editing controller user. Satu lagi editing controller password. Karena pada image step kita set dulu value dari editing controller ini. Jadi saya buat editing controller user sama dengan new text editing controller.
baru teksnya kita buat kosong, lihat ganti dengan pas. Selanjutnya pada text field kita masukkan controllernya, text untuk username, untuk controller, editing controller user, untuk password, text field, controller, editing controller pass. Baru di bawah ketika dia diklik start animation, ini kita tambah usernya editing controller user text, dan passnya editing controller pass text. Oke, kita save, kita kembali ke login, kita ke container di sini. Nah, seperti yang di awal video tadi saya katakan, pada tutorial ini saya hanya ingin fokus kepada animasinya saja. Jadi pada proses untuk pengecekan login ini, saya tidak akan membahasnya secara detail di sini. Jadi di sini saya akan langsung saja mengecek apabila user yang diinput sama dengan user yang kita tentukan atau bukan. Oke, jadi di sini apabila usernya cocok, maka dia akan menjalankan zoom. Jika tidak, dia akan tetap menjadi tombol yang kecil tadi. Jadi di sini langsung saya cek usernya. Apabila usernya sama dengan IDR, apabila usernya IDR, maka dia akan menjalankan kontainer zoom ini. Tapi jika bukan, maka dia akan tetap menampilkan tombol yang tadi. Berarti kontainer ini saya copy, paste. Selanjutnya pada start animation state, di sini kita lakukan pengecekan untuk halamannya berpindah ke halaman yang baru atau tidak. Jadi di sini saya widget itu button controller, kita buat listenernya, add listener, lalu buka Crowdflow. Oke, di sini kita cek apabila animasinya sudah selesai. Jadi widget zoom animation complete, dia akan memeriksa usernya ini benar atau tidak. Widget usernya sama dengan IDR, maka dia akan pindah ke halaman yang lain. Ini saya buat navigator, jadi off context, push yang material pet food, dalamnya ada builder, di sini ada build context, basic context. Baru dia akan membuka halaman dari home. Oke, sekarang kita buat dulu file untuk home ini. Ini file home.dat, import material.dat. Di sini stateful widget home. Oke, pada container, returnnya saya buat scaffold. Ini pada body, saya buat text ya. Text home. Oke, save. Login animation, di sini kita import dulu home.dat. Ini home.dat. Oke, jadi jika usernya cocok, maka dia akan pindah ke halaman lain. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Untuk itu animasinya perlu kita mundurkan. Ya. Jadi kita buka main.dat. Kita akan mundurkan menggunakan reverse. Oke, jadi pada play animation di sini. Oke, ini saya cut dulu, ganti dengan try. Lalu paste, duplikat, saya ganti dengan reverse. Di bawahnya tambahkan on ticker cancel.
Oke, coba save, full restart. Jadi sekarang coba kita buat namanya sembarangan saja. Ini oke, dia tidak berpindah halaman. Sekarang saya ganti dengan IDR. Ini tombolnya tidak bisa diklik lagi karena status kliknya sudah menjadi 1 di sini. Oke, untuk itu status kliknya harus kita kembalikan menjadi 0. Ini status kliknya. Berarti pada animation controller, oke di sini. Di sini saya tambahkan add status listener. Scroll buka, scroll tutup. Di sini status. Oke, di sini kita cek apakah statusnya sudah mundur, apakah animasi mundurnya sudah selesai. Dan kita buat if status sama dengan animation titik dismiss. Oke, jika statusnya sudah selesai, kita set state, yaitu status klik sama dengan 0. Oke, save, full restart. Oke, kita klik ini. Oke, dia kembali lagi. Dan kita ganti dengan IDR. Ini. Oke, baik sekali. Dia sekarang pindah ke halaman homepage ya. Oke, selanjutnya untuk mendesain animasi pada halaman homepage ini akan saya bahas pada video yang selanjutnya.